dibentak atau apa gitu. Jadi itu mundur ke belakang terhadap dari apa yang misalkan saat ini kita hadapi dari anak itu. Nah itu berarti kan kita tidak akan pernah lepas dari tumbuh kembangnya anak ini. Apalagi kalau misalkan masalahnya lebih kompleks, itu saya datang klien juga pasti saya galinya itu dari mulai dia kecil. Kamu gimana waktu kecil? Dia cerita dari mulai dia TK, pokoknya sepanjang memori dia terbangun saat dia menjadi individu itu dia ceritakan. Bagaimana dia kecilnya, saya waktu SD kecil itu kan mungkin sejak dia TK, saya TK di sini Bu, ayah saya begini begini begini, ibu saya terus sampai dengan ke usia dia saat ini. Gitu. Dan itu tentunya adalah sebuah perjalanan perkembangan gitu. Nah, tetapi dalam istilah-istilah yang ada dalam perkembangan ini ternyata kan sering kita juga mendengar istilah pertumbuhan. Nah, di sini yang pertama harus kita pahami dulu adalah perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan gitu. Kalau perkembangan sendiri secara umum itu kan diartikan sebagai perubahan ya. Intinya kalau bicara tentang perkembangan itu berarti sesuatu yang berubah gitu. Sesuatu yang berubah yang mana ini bicara tentang ke depan, tidak mungkin sesuatu yang mundur ke belakang kayak gitu. Betul kalau bicara tentang berkembang, mengembang gitu ya. Jadi kalau bicara kayak bikin makanan makan bekah gitu ya, bahwa berkembang gitu. Nah kalau ini kan bicara tentang sesuatu yang ke depan. Nah itu jadi kayaknya identik dengan sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Tapi betul secara umum kan memang tidak ada yang mungkin ya kita putar kembali kecuali itu rekaman gitu. Jadi kalau hidup tidak ada yang bisa mundur. Nah selanjutnya itu istilah secara umum. Lalu kita sering mendengar juga tentang tumbuh kembang, pertumbuhan selalu berdampingan dengan perkembangan. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, pertumbuhan itu lebih ke sifatnya adalah kuantitatif. Kalau untuk perkembangan sifatnya lebih kualitatif. Nah kalau pertumbuhan itu selalu identik dengan hal-hal yang bisa diinterpretasikan dalam bentuk angka. Misal tinggi badan, ada berat badan. Misalkan kalau masih kecil, masih bayi, ada lingkar kepala dan sebagainya gitu ya. Itu pertumbuhan. Jadi erat sekali dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Sedangkan untuk perkembangan itu erat sekali dengan sesuatu yang sifatnya fungsi atau lebih ke kualitas. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, kenapa selalu beriringan? Karena memang tumbuh dan berkembang itu menjadi sepasang proses yang memang tidak bisa dipisahkan. Saat seorang individu bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah kuat ototnya, bertambah kompleks segala sesuatu yang ada di dalam tubuhnya secara fisik, semakin detail kemampuannya, itu pasti diiringi dengan penambahan fungsi atau kematangan dalam perkembangannya. Misalkan anak ini jadi tambah tinggi, sekarang udah SD kelas 6 nih, terus tambah tinggi ya, tambah ini secara fisik kelihatan tambah bongsor. Terus kadang ada istilah orang bilang tambah hidung. Hidung itu kalau dalam bahasa Sunda itu lebih mengarah kepada perkembangannya. Baik itu bicara tentang salah satu aspek ataupun seluruh aspek. Jadi itu untuk perbedaannya adalah bahwa tumbuh itu lebih sifatnya kuantitatif, sedangkan berkembang itu hubungannya lebih ke kualitatif. Dan aspek-aspeknya di sini dijabarkan 3, tetapi seperti yang saya sampaikan dulu bahwa ini sebenarnya udah di breakdown lebih banyak lagi dari mulai fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, moral dan sebagainya. Tapi di sini dijelaskan 3 aspek besarnya, yaitu adalah fisik, kognitif, dan kepribadian atau afeksi ya, ini kepribadian dan sosial. Nah, dalam perkembangan itu selalu ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Bukan hanya kita meyakini bahwa iya manusia itu selalu berkembang. Nah, tetapi kita kan kadang suka salah menafsirkan. Kadang menganggap ya memang manusia itu berubah, berkembang, tapi kita tidak tahu kadang patokannya atau mungkin batasannya kita memahami perkembangan itu. Nah, contoh misalkan kaitannya dengan bahwa ini kan kalau udah umur 20 itu kita udah berkembang, udah nggak ada penambahan apa-apa nih gitu, jadi kayak udah berhenti perkembangan itu gitu, jadi sudah tidak ada istilahnya mandek gitu ya. Padahal sebetulnya secara prinsip untuk di sini yang pertama saja bisa dilihat bahwa perkembangan itu berlangsung seumur hidup atau lifespan. Yang membedakan antara usia kita waktu kecil, remaja, dewasa sampai dengan lansia itu hanya ada pada intensitas atau kecepatannya. Jadi
Jadi kalau misalkan kita bicara tentang perkembangan itu tidak ada kaitannya dengan kamu mau udah gede nggak mungkin ini nambah ini, jadi semua itu kayaknya udah mandek kecuali misalkan pemahaman gitu ya, kemampuan bahasa sosial gitu. Padahal prinsipnya perkembangan itu sifatnya adalah lifespan atau sepanjang hidup. Jadi selama sampai manusia itu dikatakan masih hidup maka perkembangan terus terjadi. Cuman kalau untuk yang kita ketahui bahwa perkembangan aspek itu sangat pesat itu terjadi pada usia-usia golden age atau di usia anak usia dini 0 sampai 5 atau 6 tahun gitu. Dan perkembangan otak saja, Bapak Ibu sering mendengar bahwa perkembangan otak ini dari 100%-nya itu 50% ini terjadi di usia golden age itu. Sehingga kenapa kok sekarang lagi banyak sekali gitu yang menggalakkan bagaimana menstimulasi perkembangan anak usia dini itu seoptimal mungkin, karena itu tadi. Jadi dari 100% potensi otak yang dimiliki oleh seseorang itu lebih dari 50% atau mungkin kurang lebih 50-60% itu sangat ditentukan oleh 5 tahun pertamanya. Jadi terus di usia 7 tahun 8 tahun ke atas apakah jadi gimana mandek atau mungkin kadang tumbuh kadang enggak, tetap ada, tetapi dengan persentase yang mungkin lebih sedikit sampai dengan mencapai istilahnya 100% ya. Itu minus kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kaitannya mungkin dengan sakit, trauma atau apapun gitu. Jadi seperti itu untuk prinsip perkembangan yang pertama. Dan yang kedua, meliputi semua individu memiliki kecepatan. Nah ini ya sudah tadi sempat ini terbahas, kecepatan yang berbeda-beda. Lalu perkembangan relatif beraturan dan mengikuti pola tertentu. Lalu perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit, ya, tidak instan langsung bisa, tapi kelihatan ada prosesnya dari mulai tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Lalu perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus. Biasanya spesifik nanti. Kalau umum ya semuanya umum bertumbuh dan berkembang. Lalu untuk yang khususnya adalah bahwa ternyata nanti kita sudah bisa main bola dengan kaki gitu ya. Tidak hanya bicara tentang fungsi kaki sebagai alat untuk anggota badan ini adalah untuk berjalan, tangan untuk mengambil benda, tapi ternyata ada kemampuan-kemampuan spesifik lain yang kita bisa optimalkan dari anggota fisik kita itu tadi, anggota tubuh. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Tetapi karena faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati dengan cepat atau sangat lambat. Nah, tadi ya. Jadi memang perkembangan ini idealnya seperti itu. Tetapi kadang ada hal-hal yang mungkin jadi menghambat atau mengkat, membuat jadi seperti mandek atau seperti berhenti. Gitu ya. Dan bisa saja menjadi ada perkembangan yang maladaptif gitu, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu banyak hal yang memungkinkan itu terjadi. Jadi banyak faktor dari mulai kemungkinan adanya malnutrisi atau ada memang gangguan kromosom atau mungkin ada sifatnya genetis ya, penyakit yang diturunkan dari orang tua atau apa gitu. Jadi banyak hal. Tadi selanjutnya adalah bahwa prinsip perkembangan selanjutnya sejajar dan berkorelasi antara aspek satu dengan lainnya itu. Jadi kalau bicara tentang perkembangan itu kita kadang nggak bisa hanya ini mata pelajaran ya mungkin Bapak Ibu seni budaya itu menstimulasi aspek apa, apakah hanya kreativitas gitu, ternyata kan tidak ya. Di situ aspek fisiknya iya ada, karena kan ada mobilitas, motoriknya jelas karena kan menggunakan juga tangan secara spesifik, misalkan untuk memetik gitar, untuk menekan itu ya, atau misalkan apa organ atau apa gitu, ada, atau untuk menabuh gitu kan dengan gerakan jari yang lebih spesifik di bagian-bagian tertentu. Itu fisik motorik. Lalu kognitifnya juga ada, bagaimana kita mengingat nada, memahami irama gitu ya. Lalu bagaimana secara bahasa, jelas kadang kan dalam misalkan apalagi kita misalkan dalam kegiatan berkesenian bersama-sama itu kan ada interaksi ya sosial, kita harus ngobrol, harus menyamakan pemahaman dengan rekan-rekan kita dalam satu tim. Moral ada, semuanya ikut. Moralnya di area mana? Di area kita mulai harus tahu waktunya berbagi, saling menghargai teman-teman satu kelompok dan sebagainya. Jadi seperti itu.
Nah, tapi dalam beberapa kesempatan kadang kan kita tidak menyadari. Kadang kalau misalkan bicara tentang kegiatan, kadang fokus hanya pada oh ini pengembangan aspek fisik, oh ini pengembangan aspek apa. Padahal ini sebetulnya berdampak gitu saat kita berkegiatan ingin mengembangkan aspek fisik motorik, misalkan main bola gitu ya. Ini buat kekuatan fisik motoriknya gitu. Padahal tidak disadari semuanya juga ikut berkembang. Jadi ini juga harus kita pahami, sehingga kita harus paham apa yang anak-anak kita lihat, apa yang anak-anak atau peserta didik kita simak, itu akan sangat berdampak pada dirinya. Karena tidak hanya bicara tentang ada jika nama nggak kedengeran, jika nama bakal selewat nggak paham gitu ya, padahal itu belum tentu. Karena siapa tahu ternyata sesuatu hal yang negatif itu kesannya tidak diperhatikan, ternyata diperhatikan, ini akan mempengaruhi ke hampir semua aspek perkembangan gitu. Selanjutnya ini ada breakdown dari aspek-aspek yang 3 tadi, yang aspek fisik, kognitif, kepribadian dan sosial atau afeksi ya. Ini di breakdown menjadi 10 aspek dari mulai fisik, motorik, kognitif, sosial, bahasa, kreativitas, emosi, moral, keagamaan, dan budaya. Dan ini ada beberapa tokoh menyampaikan terkait tahapan-tahapan perkembangan. Ada Aristoteles, ada tahap perkembangan dari Sigmund Freud. Ini sebetulnya lebih ke jenisnya. Ada yang bicara tentang tahapan perkembangan fisik, ada yang tahapan perkembangan psikoseksual, ada tahapan perkembangan sosialnya Erikson, lalu ada tahapan perkembangan kognitif dari Piaget yang mungkin ini sering dipakai untuk menggambarkan kondisi kesiapan atau proses pembelajaran pada anak-anak. Ini kognitif biasanya sering banget dipakai teori Piaget ini ya. Dari mulai tahapan sensori motor untuk anak 0 sampai 2 tahun, praoperasional dari 2 sampai 7 tahun, operasional konkret dari 7 sampai 11, dan operasional formal ini untuk usia remaja 11 tahun ke atas. Lalu selanjutnya ada tahapan perkembangan dari Kohlberg terkait perkembangan moral. Di sini dijabarkan secara garis besar bahwa pada dasarnya individu itu selalu menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan hukuman dan cenderung mengharapkan atau melakukan sesuatu yang dapat memberikan ganjaran atau semacam reinforcement positif ya kepada dirinya gitu, apresiasi gitu, memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Sehingga secara moral, kenapa si individu itu menerapkan nilai-nilai moral itu adalah harapannya untuk mencapai ini. Lalu sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi gitu. Ini juga kaitannya dengan bahwa individu itu selalu punya motif dalam melaksanakan apapun, termasuk dalam penerapan nilai-nilai moral. Itu adalah hubungannya selalu erat dengan adanya pencapaian yang ingin dicapai oleh si individu itu sendiri. Lalu agar dinilai baik atau mendapat pujian, ini berkorelasi dengan pernyataan 1 tadi. Lalu kepatuhan akan peraturan dan hukuman, gitu, karena ada aturan dan ada konsekuensi sehingga kita takut gitu ya. Nah ini kita harus mentaati peraturan misalkan kayak gitu. Lalu adanya perjanjian dalam masyarakat. Nah ini mungkin kalau orang seni budaya paham ya, bahwa kadang kan kalau bermasyarakat itu ada semacam kebiasaan-kebiasaan, walaupun perjanjiannya bukan tertulis atau mungkin harus tertuang dalam sebuah ini draft gitu ya, tetapi perjanjian masyarakat ini lebih ke kesepakatan tentang perilaku-perilaku bersama yang biasanya menjadi sebuah iklim dalam kelompok sosial itu gitu. Misalkan kayak kaitannya dengan adat istiadat di kampung naga dan sebagainya itu kan. Jadi mereka itu saling menjaga nilai-nilai moral yang sudah disepakati atau berlaku di kelompok itu gitu, tanpa harus dituntut gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir terkait dengan hati nurani. Nah selanjutnya saya percepat sedikit supaya nanti segera kita diskusi Bapak Ibu. Jadi di sini saya memberikan gambaran tahapan perkembangan dari pranatal, masa pranatal atau prakelahiran, masa golden age, early childhood, lalu masa late childhood, anak dan remaja gitu. Mentoknya di remaja ya, karena tadi saya sampaikan bahwa harapannya ini supaya kita memahami dinamika peserta didik yang mungkin sekarang sedang
dihadapi Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh lupa terkait juga kita saat memahami remaja, kita juga harus paham terkait bagaimana situasi perkembangan dia sebelumnya. Nah, itu tentunya akan dipengaruhi dari tahapan-tahapan yang sebelumnya ini, yang pranatalnya sama early childhood-nya. Saya yakin kalau untuk yang ibu-ibu gitu ya sangat paham nih terkait pranatal ini gitu ya, bagaimana proses individu atau manusia ini terbentuk dari mulai, gambar di sini bisa menunjukkan bagaimana prosesnya dari mulai sel telur dibuahi oleh sel sperma, membelah, lalu akan membentuk embrio, lalu kemudian zigot dan janin gitu, sebelum akhirnya lahir ke bumi. Dan masa pranatal ini dirasa sangat penting itu dikarenakan banyak sekali perilaku atau kondisi perkembangan peserta didik ini yang dipengaruhi oleh kondisi pralahirnya. Misalkan saat di dalam kandungan ternyata emosi ibu hamil tidak stabil, atau saat di dalam kandungan dia mengalami keracunan karena ibunya sering sakit dan menggunakan banyak obat-obatan, konsumsi obat dalam jangka waktu yang lama. Misalkan atau ternyata dia mengalami kelainan kromosom dari yang diturunkan bapak ibunya, XY-nya itu ternyata ada yang mengalami kelainan satu pasang, yang biasanya kita jatuhnya nanti menjadi anak Down syndrome ya. Lalu ada juga misalkan bayi atau janin di dalam kandungan kena virus dan sebagainya. Jadi banyak sekali, sehingga itu kan sangat berpengaruh terhadap nanti anak ini lahir seperti apa. Kadang anak nggak baik-baik saja, tiba-tiba setelah 1 bulan 2 bulan mengalami sebuah gejala tertentu. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata ini adalah dia mengalami sesuatu, dan sesuatu itu bisa saja terjadi karena selama di dalam kandungan itu. Sehingga penting sekali untuk memahami masa pranatal itu seperti apa. Kerentanan yang muncul pada di usia kandungan yang lebih muda gitu ya. Dan kenapa kok usia 7 bulan itu kadang sudah diperbolehkan dilahirkan gitu ya, karena memang sudah ada kematangan dari organ-organ tubuhnya dan udah ada kondisi yang sempurna gitu dari kelengkapan fisiknya gitu. Nah, ini ada beberapa periode dari mulai zigot, embrio, lalu periode janin sebelum akhirnya 9 bulan untuk dilahirkan. Nah, setelah lahir dikenal dengan istilah bayi atau infansi. Nah, di sini sudah mulai ada beberapa tugas perkembangan atau karakteristik spesial atau khusus yang dimiliki oleh individu. Dari mulai berkembangnya seluruh sensor dan sistem tubuh ya, fungsinya, bentuknya, kelengkapannya itu pertumbuhannya. Misalkan kayak jari sudah ada nih jarinya, tapi kan apakah nanti tiba-tiba ada yang pendek enggak ini, atau tiba-tiba ada benjolan yang akhirnya membuat tidak sempurna seiring bertumbuhnya waktu dan sebagainya, itu kan mungkin saja terjadi. Lalu kaitannya dengan pertumbuhan otak lah ya, terkait hubungannya dengan pertumbuhan fisik motorik itu pesat sekali di usia ini. Kadang anak bayi itu 2 minggu udah kekecilan bajunya ya, cepat banget rasanya tuh kayak gitu. Jadi memang di usia infansi ini, golden age masuknya ya, ini tuh benar-benar pesat sekali. Dan ya itu tadi, hampir dari semua waktu atau umur manusia yang paling potensial, yang paling bagus untuk menerapkan basic atau dasar-dasar pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan moral, itu ada di usia golden age ini. Makanya kenapa penting sekali dalam pendidikan anak usia dini itu ya, PAUD, TK, setara, RA itu juga memperhatikan stimulasinya itu supaya lebih tepat dan holistik, tidak hanya salah satu bidang gitu. Nanti kalau udah SD SMP mau lebih fokus nggak masalah, tapi kalau untuk di masa-masa ini itu benar-benar semuanya aspeknya harus terstimulasi dengan optimal, karena disinilah semacam baseline dari tumbuh kembang anak ini ke depannya, apakah dia akan baik, ada kelainan, normal atau abnormal dan sebagainya gitu. Jadi semuanya aspeknya distimulasi dengan optimal di fase ini sampai di usia early childhood atau masa kanak-kanak awal. Ini usianya di 4 sampai 7 tahun gitu ya. Sampai 2 sampai 7 tahun kalau sekarang biasanya, tapi itu karena usia patokannya SD gitu. Tapi kalau bicara tentang potensi di usianya di bawah 5 tahun ke bawah sih lebih banyak gitu yang pesatnya.
Jadi udah di bawah, di atas udah 6 tahun itu udah mempersiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan kok. Masa kanak-kanak akhir, ini remaja akhir usia di sekitar SD lah ya, selama 6 tahun sampai dengan kelas 6. Ini ada juga beberapa karakteristiknya, dari mulai bahwa anak seusia gini itu dorongannya adalah keluar rumah dan mereka mendekat dengan kelompok-kelompok teman sebayanya. Lalu keadaan fisik juga masuk ke dalam permainan-permainan atau kegiatan yang menuntut kinerja otot. Misalkan lo lagi suka basket, wah susah di stop. Lagi suka main bola, sore, pagi main bola, panas tengah hari main bola, dan sebagainya. Ini kadang sulit dikontrol karena mereka benar-benar sedang menikmati masa-masa secara fisik gitu ya, mengalami aktivitas yang lebih intens dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Lalu dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, dan simbol atau komunikasi secara dewasa ini sudah mulai. Sehingga kadang kalau ada muncul cinta monyet di anak remaja di usia segini gitu ya, karena itu tadi, dari mulai dia kayak melihat aja tontonan ini berpengaruh ya, dia nonton sinetron gitu. Udah tahu tuh yang ditonton anaknya usianya usia dewasa, tapi kan namanya usia segini itu langsung membayangkan bahwa aku gimana nih kalau punya teman dekat, bisa nggak kayak gitu cowoknya dan sebagainya. Nah itu jadi mereka sudah mulai meniru dan belajar menerapkan hal-hal yang walaupun kadang belum sesuai dengan dirinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada tugas perkembangan. Nah ini tugas perkembangannya ini bicara tentang, kita kalau bicara anak, ini anak bermasalah deh, atau enggak ini anak kayaknya ada yang ini deh, biasanya kenapa sih anak usia segini tuh kok kayaknya nggak tertarik sama lawan jenis atau apa gitu ya, kok kayak belum centil gitu ya, kok kayak belum puber dan sebagainya. Kadang kan banyak sekali pertanyaan yang mungkin itu tidak berlandaskan, kadang cuma melihat kebanyakan atau umumnya. Nah kita harus tahu ini ada 9 tugas. Nah ini tugas ini tuh hubungannya dengan sesuatu yang harus dicapai, atau enggak kita kalau menilai remaja ini harus dari sini, kira-kira sesuai nggak, misalkan ini masa sih anak segitu tuh masih kayak gitu, anak segitu kan harusnya sudah gini. Nah kalimat itu tuh kan kadang muncul hanya dari kita melihat kebiasaan, padahal harusnya mengacu kepada ini. Apalagi misalkan kalau kayak kita ya bapak ibu adalah selaku tenaga pendidik ya, atau pengajar atau pendamping bagi remaja-remaja ini, kita harus sangat berhati-hati karena salah-salah kita memberikan penilaian versi tahun 190-an kepada generasi yang mungkin sudah ada perubahan beberapa kali lipatnya gitu ya. Dan ternyata kan dinamika usia remaja anak sekarang itu kan luar biasa gitu ya, sampai banyak sekali ini fenomenanya bapak ibu remaja aja sekarang, anak SMA ada loh yang rutin ke saya untuk konseling atau sekedar curhat. Padahal zaman saya dulu boro-boro tahu ke psikolog ya, dengar orang-orang datang ke dokter dan sebagainya aja masih agak apa ya gitu, agak gimana. Nah sekarang tuh ada yang hanya untuk menceritakan tentang kemarin saya gini gitu. Itu pemahamannya sudah bergeser, sehingga kadang muncul istilah-istilah yang tentang mental health gitu ya. Mental healthnya tuh penting banget nih usia remaja nih, penting banget mental healthnya dan sebagainya gitu. Dikit-dikit insecure, dikit-dikit self injury, dikit-dikit self harm dan sebagainya. Jadi banyak sekali dinamika remaja yang kadang saya juga kadang ini padahal kalau dari remaja tuh tugasnya cuma kayak gini loh, tugas perkembangannya gitu. Tapi kok fenomenanya banyak gitu ya. Nah, secara garis besar di sini disampaikan bahwa usia remaja awal ini tugasnya adalah yang pertama, yaitu harus fokus pada self help skill, membantu dirinya. Paling tidak dia mau bisa untuk mengurus dirinya, keterampilan hidup sehari-hari, life skillnya. Lalu terkait juga dengan social help skill, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain atau situasi-situasi sosial yang bersinggungan dengan individu lain. Lalu yang ketiga ada school skill, usia sekolah kan, jadi dia juga harus memiliki pemahaman tentang bahwa di sekolah itu ya memang harus belajar, harus dikembangkan adalah dia kemampuan apa saja, membaca, menulis dan sebagainya. Lalu bermain atau dengan istilah lagi play skill, bahwa ya dalam bermain itu ada semacam
kerjasama, saling menghargai, berbagi dan sebagainya. Jadi intinya di sana. Kalau misalkan usia segitu belum memahami beberapa komponen ini, nah baru kita harus melakukan penelaah lebih lanjut. Kenapa kok usia segini masih males-malesan? Kok kayaknya nggak mau belajar? Kok kayaknya gak suka banget sama sekolah tuh, kayaknya stres banget? Atau mungkin usia segini, usia 10 tahun tapi masih disuapin, belum bisa pakai baju sendiri, pengen kipas angin gitu, pakai habis mandi masih lari-lari ke kamar mandi, masuk kamar nggak pakai baju dan sebagainya, saking obokna pisahan gitu ya. Nah kayak gitu. Atau nggak ternyata di usia remaja tetapi eh, masih egosentrisnya tinggi gitu, tidak mau berbagi, tidak suka dengan bermain dengan beberapa orang teman dan sebagainya gitu. Lalu yang terakhir di sini adalah masa perkembangan usia remaja, remaja awal ke tengah ke akhir ya, di usia 12 sampai 18, atau beberapa tokoh juga menyampaikan sampai usia 23 tahun. Jadi ini dewasa. Nah, dewasa ini mulai dengan beberapa tugas yang lebih kompleks dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena di sini itu juga sangat rentan muncul beberapa permasalahan kalau di usia remajanya juga mengalami beberapa permasalahan yang belum terselesaikan gitu, dari mulai masalah pergaulan, emosi gitu ya, lalu kaitannya dengan situasi dalam kehidupan yang dia alami, bagaimana dia ingin mengeksplorasi diri, bereksperimen dan sebagainya gitu. Jadi ini ada beberapa definisi atau pembagian periodisasi dari masa puber menurut biologi Freud. Ini ada beberapa, dan termasuk salah satunya ini kaitannya dengan fenomena uh, geng motor nih di Tasikmalaya juga tinggi banget gitu, kasusnya sangat banyak, dan ini juga patut kita telaah gitu ya Bapak Ibu, selaku saya juga sama selaku yang mungkin kita terlibat dalam pendidikan anak-anak usia segitu, kita harus ini ya, mulai melakukan. Saya juga penasaran nih, sampai saya di kelas-kelas mahasiswa reguler tuh nanya, di sini ada nggak sih teman saudara atau mungkin kalian itu terlibat di geng motor? Saya tuh pengen wawancara, saya bilang gitu, sampai saya tuh pengen tahu apa sih yang terjadi dengan kalian itu. Saya tuh nggak mau ngelaporin, saya bukan mau menghakimi, tapi justru saya pengen tahu dinamika psikologis teman-teman apa gitu. Dan ternyata ada beberapa dari mahasiswa yang alhamdulillah pernah kebetulan terlibat dalam komunitas forum anak apa gimana tadi ya, saya lupa namanya, di Kabupaten Tasik, dan menyampaikan ke saya bahwa ternyata fenomenanya dari sekian banyak permasalahan yang muncul itu kebanyakan dari anak yang broken home gitu, atau memiliki masalah dalam keluarganya gitu. Dan saya sih ngelihat ya, ya oke, makasih ya informasinya gitu, tapi itu kebetulan kabupaten, sedangkan saya itu kan di kota gitu ya, kota Tasik, dan jujur sekali kasusnya tinggi ya Bapak Ibu. Di sini tuh sudah nggak aman tuh kalau keluar di tengah malam ke atas gitu ya, kadang siang sih jam habis Isya atau jam 9 malam aja udah mulai ada, kadang tuh di daerah, beberapa daerah gitu, dan rawan. Sampai kemarin di dekat toko saya di daerah Kawal tuh ada yang sampai dibacok gitu, kakinya, lututnya sampai kayak harus belah gitu, hampir belah tapi nggak sampai putus, pokoknya parah banget gitu. Sebenarnya itu terjadi juga nggak terlalu larut, dan banyak sekali gitu, dan itu menjadikan sebuah apa ya, miris gitu. Dan saya sebagai yang sering bersinggungan dengan permasalahan, dan memang kenyataannya saya sendiri juga mengakui bahwa banyak sekali masalah-masalah di usia remaja saat ini gitu, entah dari mulai masalah dengan lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan sebagainya. Ya, mungkin sampai situ Bapak Ibu dari yang saya bisa sampaikan untuk penjelasan dari materi yang lumayan agak banyak kesiaran di sekolahnya.